Kenapa hidup orang lain cenderung lebih cepat daripada kita? Sebagian teman kita ada yang sudah nikah, ada yang sudah sukses, dan banyak yang sudah mencapai impiannya. Sementara kamu di sini masih berjuang, masih menunggu, dan masih bertanya-tanya. Kapan ya giliranku tiba? Kapan aku sukses? Kapan aku bisa nikah? Kapan aku punya rumah? Kalau kamu lagi ngerasain ini, video ini pas buat kamu. Oke, jadi gini teman-teman. Ada hal-hal di dalam hidup yang tidak terjadi saat kita menginginkannya, tetapi akan terjadi saat kita benar-benar siap. Siap apa? Ketika kita siap menerimanya. Dalam hukum alam semesta, ini dibahas dalam Law of Divine Timing. Jadi intinya adalah, hidup itu memiliki waktunya sendiri. Tidak semua hal yang datang terlambat itu gagal. Dan tidak semua hal yang datangnya lebih cepat itu baik. Bayangkan ketika ada anak usianya masih 8 tahun. Anak ini tadi ingin banget untuk mengendarai mobil. Nah, kira-kira apakah orang tuanya akan mengizinkan? Tentu tidak. Jadi bukan karena orang tuanya tidak sayang, dan bukan karena anak ini tadi tidak pantas, tapi karena waktunya belum tepat. Dan ketika usianya sudah cukup, sudah belajar mengemudi, sudah punya SIM, hal yang dulu ditolak justru sekarang diizinkan. Ini bukan karena mimpinya berubah. Yang berubah adalah kesiapannya. Oke, contoh lainnya, kita lagi melamar pekerjaan. Kamu sudah berdoa, kamu sudah belajar, kamu sudah praktik afirmasi, kamu sudah praktik law of attraction, tapi kamu tetap ditolak dari kerjaan itu. Kamu pasti merasa hidup ini gak adil. Tapi beberapa tahun kemudian, kamu malah dapat pekerjaan yang jauh lebih baik. Nah, di situ kamu baru mulai sadar. Kalau dulu aku keterima, mungkin aku gak akan ketemu kesempatan seperti sekarang. Jadi, bukan berarti setiap penolakan itu pasti punya makna yang langsung bisa kita lihat. Tapi, seringkali maknanya akan bisa kita pahami setelah waktu berlalu. Kalian pernah gak makan mangga yang masih mentah? Rasanya gimana? Pasti asem. Padahal mangganya sama, bedanya cuma satu, waktunya. Kalau dipetik terlalu cepat, belum nikmat. Tapi kalau dibiarkan sampai matang, rasanya manis. Banyak hal di dalam hidup juga seperti itu. Lalu apakah makna dari Law of Divine Timing kita harus menunggu? Tentu tidak. Ini yang sering jadi kesalahpahaman. Jadi, makna dari Law of Divine Timing bukan berarti kita duduk diam saja. Kalau memang jodoh, kalau memang rezeki pasti juga datang. Justru sebaliknya, kalian tetap bekerja, kalian tetap belajar, kalian tetap memperbaiki diri. Lalu kalian menerima bahwa hasilnya mungkin datang pada saat waktu yang tidak bisa kamu atur sepenuhnya. Ibaratnya petani. Seorang petani itu bisa memilih benih, bisa memilih kapan dia mau nyiram, dan kapan waktunya dia memberi pupuk. Tetapi seorang petani tidak bisa memaksa benihnya tumbuh besok pagi. Ada proses yang dinamakan dengan waktu. Nah, semoga ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Kenapa semua temannya sudah nikah? Kenapa teman-teman yang lain sudah sukses? Kenapa usaha kita belum berkembang? Atau bahkan kenapa doa kita selama ini belum terjawab? Mungkin kamu belum terlambat. Mungkin saat ini kamu sedang bertumbuh menuju ke arah yang tepat. Kenapa ya Allah doaku belum dikabulkan? Mungkin bukan karena Tuhan tidak mendengar. Mungkin karena kita sedang dipersiapkan untuk menerima jawaban itu. Kadang yang perlu berubah itu bukan keadaan, tetapi diri kita. Ada doa yang baru menjadi berkat ketika kita sudah cukup matang untuk menerimanya. Kenapa ya aku tuh selalu gagal? Dalam konsep Law of Divine Timing, kegagalan itu proses pembentukan. Kalau semua berhasil sejak awal, kita nggak akan belajar rasa rendah hati, kita nggak akan belajar kedisiplinan, dan kita nggak akan belajar bagaimana caranya tangguh. Terus kenapa ya orang lain itu sudah lebih sukses dulu daripada aku? Nah, ini adalah salah satu pelajaran yang paling besar dari Law of Divine Timing. Hidup itu bukan soal perlombaan lari 100 meter. Hidup itu lebih mirip ke perjalanan yang panjang.
Ada yang sudah bersinar di usia 20 tahun, ada yang menemukan panggilannya di usia 50 tahun. Kalau kita terus membandingkan garis waktu kita dengan garis waktu orang lain, kita akan selalu merasa terlambat. Kenapa ya pertumbuhanku itu kesannya lambat banget, kayak nggak ada kemajuan dalam hidup? Karena kita sering mengukur hidup dari kalender, padahal pertumbuhan itu nggak selalu terlihat. Contohnya seperti bambu. Selama bertahun-tahun, bambu itu tidak tampak tumbuhnya di atas tanah, tetapi sedang membangun akar di bawahnya. Dan ketika akarnya sudah kuat, pertumbuhannya bisa sangat cepat. Kenapa ya? Aku belum dapat pasangan. Divine Timing mengingatkan bahwa menemukan orang yang tepat juga butuh kesiapan. Faktanya, mendapatkan pasangan terlalu cepat bukan selalu kabar yang baik. Banyak hubungan berakhir bukan karena kurang cinta, tetapi karena kedua orang belum siap. Kenapa ya pintu yang aku inginkan itu selalu tertutup? Mungkin pintu itu memang bukan tempatmu untuk bertumbuh, atau mungkin karena memang kamu belum siap untuk menerimanya. Penolakan memang kadang terasa menyakitkan, tetapi penolakan terkadang juga jadi perlindungan untuk kita. Kenapa ya aku harus menunggu terlalu lama? Karena ada hal-hal yang hanya bisa dibangun oleh waktu, kepercayaan, kedewasaan, kesabaran, karakter, dan semuanya itu tidak bisa dipercepat. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Law of Divine Timing? Tugasmu adalah mempersiapkan diri. Urusan kapan hasilnya datang tidak selalu berada di dalam kendalimu. Jadi, daripada kita bertanya kapan aku berhasil, kapan aku sukses, lebih baik kita fokus kepada apakah aku sudah menjadi pribadi yang siap ketika kesempatan itu datang. Nah, pertanyaan menarik adalah apa bedanya mungkin ini belum waktunya dengan ini memang bukan jalanmu. Kalau belum waktunya, biasanya memiliki ciri-ciri kalian akan menemukan kesempatan itu masih ada dan di hatimu merasa tertarik. Bukan karena ego ya, tapi lebih merasa terpanggil. Dan kondisinya kalian masih bisa bertumbuh dan masih bisa memperbaiki diri. Dan hambatan itu memang tetap akan selalu muncul, tapi masih bisa diatasi dengan belajar, dengan pengalaman, dan juga dengan waktu. Contohnya ya, kalau kamu ingin jadi seorang pemimpin, namun berkali-kali ditolak karena kamu gak punya pengalaman. Makna penolakan di sini bukan berarti jangan jadi pemimpin, tetapi bisa jadi, jadilah orang yang siap memimpin dulu. Masalahnya bukan mimpinya, masalahnya adalah kesiapannya. Lalu gimana kalau itu memang bukan jalannya? Ciri-cirinya adalah ketika kita memaksakan sesuatu yang sebenarnya itu di hati terasa tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Yang membuatmu bertahan hanyalah rasa takut, rasa gengsi, dan tidak mau mengakui kalau arahmu harusnya berubah. Dan ciri yang terakhir ini paling nyata. Ketika satu pintu itu tertutup, justru ada pintu yang lain yang terbuka. Contohnya nih, ada seorang atlet, dia mengalami cedera yang permanen. Nah, otomatis dia nggak bisa jadi atlet lagi. Tetapi akhirnya malah dia jadi pelatih yang mengubah hidup ratusan anak. Kira-kira apakah mimpinya gagal? Apakah justru hanya bentuknya yang berubah? Kadang kita terlalu fokus dengan cara. Padahal yang sebenarnya penting adalah tujuan. Jadi apa esensi yang bisa kita ambil dari The Law of Divine Timing? Yang pertama, berusaha sebaik mungkin. Jangan pernah menyerah sebelum benar-benar memberi usaha yang layak. Teruslah bertumbuh, jadikan setiap penolakan sebagai bahan belajar, jadikan hinaan sebagai bahan bakar, dan terbuka kepada kemungkinan bahwa hidup bisa membawamu ke arah yang tidak pernah kamu rencanakan. Mungkin setelah menonton video ini, hidupmu mungkin belum langsung berubah. Masalah masih ada, doamu mungkin belum langsung terjawab, dan pintu yang sedang kamu ketuk belum terbuka. Tapi semoga ada satu hal yang berubah, cara pandangmu. Karena bisa jadi yang selama ini kamu sebut sebagai keterlambatan sebenarnya adalah proses pembentukan, dan yang selama ini kamu anggap sebagai penolakan mungkin adalah perlindungan. Tetaplah berusaha,
tetaplah bertumbuh, tetaplah membuka hati ketika hidup mengubah arahmu. Karena tugas kita bukan memaksa waktu berjalan sesuai keinginan kita. Tugas kita adalah menjadi pribadi yang siap ketika waktunya benar-benar tiba. Jika suatu hari nanti kamu menoleh ke belakang, mungkin kamu akan tersenyum dan berkata, "Sekarang aku mengerti. Ternyata hidup ini gak pernah terlambat. Aku hanya belum melihat gambaran yang utuh." Hidup tidak selalu memberi apa yang kita inginkan saat kita memintanya. Tetapi seringkali hidup memberi apa yang kita butuhkan tepat saat kita siap menerimanya. Terima kasih sudah hadir. Seutuhnya hidup. Sampai jumpa.